Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Marwan Ginting. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana eh, cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data hasil pengukuran. Ini jadi datanya sembarang akan kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pembuatan tabel distribusi frekuensi ini merupakan sebab dari statistika, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Sebagai contoh sebagai berikut. Guru olahraga SMA Dharma Bakti sedang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa yang akan mengikuti olimpiade olahraga. Guru tersebut ingin mengelompokkan siswa berdasarkan tinggi badan. Data mengenai tinggi badan siswa dinyatakan sebagai berikut. Dari banyak data ini ternyata datanya ada 40, kita anggap sama dengan N sama dengan 40. Guru olahraga berencana menyederhanakan data tunggal tersebut menjadi bentuk data berinterval dan membuat statistiknya. Bantulah guru tersebut untuk menyusun laporannya. Jadi kita di sini akan membantu guru olahraga ini mengelompokkan atau membuatkan tabel distribusi frekuensi, sehingga dengan tabel distribusi frekuensi nanti dia akan lebih mempermudah dalam penyajian datanya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan jangkauan atau rank. Jangkauan atau rank itu adalah selisih data terbesar dengan data tertinggi. Bisa kita rumuskan J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Dari data ini kita peroleh data maksimumnya adalah 176 cm. Sedangkan data minimumnya adalah 147 cm. Nah, ini kita bisa cari 176 dikurang 147. Maka kita peroleh jangkauannya adalah 29. Langkah selanjutnya adalah kita distribusikan data tersebut dalam bentuk interval, atau kita menentukan banyak kelasnya dengan aturan Sturges. Aturan Sturges itu rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyak data. Banyak datanya tadi adalah 40 siswa, berarti 1 ditambah 3,3 log 40. Ini sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. Kita peroleh nanti 6,248 dan seterusnya. Ini akan kita bulatkan menjadi 7. Ini catatan penting dengan menggunakan aturan Sturges untuk menentukan banyak kelas, nilai K haruslah bilangan bulat. Jika dia berbentuk desimal, maka itu kita bisa bulatkan ke atas atau kita bulatkan ke bawah. Dalam hal ini saya mengambil pembulatan ke atas. Langkah selanjutnya adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini kita gunakan untuk menentukan berapa banyak interval banyak data yang terdapat dalam satu kelas. Jadi panjang kelas ini rumusnya adalah jangkauan data per banyak data. Panjang kelas ini bisa disimbolkan P atau C atau I, interval. Kita ambil pakai P saja ya. P sama dengan jangkauan per banyak kelas. Tadi K ya. Kita peroleh jangkauannya adalah 29, per banyak kelasnya adalah 7. Ini hasilnya 4,148 dan seterusnya. Ini kita bulatkan menjadi bulatan ke atas 5. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, kita menetapkan kelas-kelasnya. Karena tadi banyak kelasnya ada 7, maka sudah saya siapkan
7 kelas, kelas pertama sampai kelas ke-7, dan panjang kelasnya adalah 5, maka interval kelasnya ini haruslah nanti ada 5 data. Dalam pengambilan datanya, kita boleh mengambil nilai terendah, minimum, atau nilai di bawah dari itu. Atau intinya, pada penetapan kelas ini, semua data harus masuk dalam kelas. Untuk mempermudah dalam perhitungannya, saya ambil data terendahnya adalah 145, bukan data minimumnya. Tetapi yang saya ambil adalah data di bawah data minimum. Nilai minimum tadi adalah 147. Ini untuk mempermudah saya menghitungnya. Karena nanti dari 145 itu dapatkan 5 data itu sampai 149. Ini bisa kita tulis untuk mempermudah kita supaya tidak salah, kita tulis aja dulu. 145, 146, 147, 148, 149. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Maka kelas pertama 145 sampai 147. 149. Dan kelas kedua 150 sampai 154. Tinggal kita tambah 4 aja ya. 155 sampai 159. 160 sampai 164. 165 sampai 169. 170 sampai 174. Dan 175 kelas terakhir sampai 179. Kita cek data tertinggi minimum tadi adalah 147 berada di kelas pertama, sedangkan nilai terendah tertinggi tadi adalah 176 berada di kelas ke-7. Langkah yang terakhir adalah langkah kelima, yaitu menentukan frekuensi setiap kelasnya dengan cara membuat data distribusi frekuensinya. Tabel data distribusi frekuensinya saya buat 3 kolom, yaitu kelas, ini nanti isinya interval kelas, turus atau tali, itu untuk membantu kita menghitung frekuensi dari data setiap kelas. Yang ketiga adalah frekuensi. Sebenarnya tabel distribusi frekuensi yang paling sederhana adalah kelas, terdiri dari 2 kolom, kelas dan frekuensi. Seperti ini. Tapi untuk mempermudah kita dalam perhitungan jumlah frekuensinya nanti per kelas, kita menggunakan turus atau tali. Karena data yang kita peroleh ini adalah data yang tidak berurutan. Oke, kelas pertama tadi adalah 145 sampai 149. Kelas kedua 150 sampai 154. Kelas ketiga 155 sampai 159. Kelas keempat 160 sampai 164. Kelas kelima 165 sampai 169. Selanjutnya 170 sampai 174. 175 sampai 176. Selanjutnya frekuensi nanti haruslah banyak data, yaitu 40. Cara pengisiannya, kita ambil sebuah data dari data selebaran ini, kita coret. Contoh seperti ini 160, kita masukkan ke turus 160. Selanjutnya 164 di kelas ke itu juga. Selanjutnya 150 di kelas kedua.
selanjutnya 170 di kelas ini ya, selanjutnya 160 di sini, 166 di kelas ke 5, 164 kelas keempat, 159 kelas ketiga, 168 kelas kelima, 150 kelas kedua, 176 kelas terakhir. Oh ini sorry, ini 100 ini ya, 179 ya, bukan 176 tapi 179, sorry. Selanjutnya 153 di sini, 165 di sini, 167, 166, dapat 5 kita coret supaya ngitungnya gampang. 156 ini sama seperti pekerjaan pemilu. 169, 168, 148 di atas kelas pertama, 170 di kelas ke-6, 155 di kelas ke-3, 161 di kelas ke-4, 160 di kelas ke-4, 159 di kelas ke-3, 170 di kelas ke-6, 176 di kelas terakhir, 175 di kelas terakhir, 158 di kelas ke-3, 150 di kelas kedua, 147 kelas pertama, 151 di kelas kedua, 175 di kelas terakhir, 174 di kelas ke-6, 163 di kelas ke-4, 149 di kelas ke-1, 154 di kelas kedua, 158 kelas ke-3, 158 lagi kelas ke-3, 167 di kelas ke-5, terakhir 163 di kelas ke-4. Sekarang kita jumlahkan. Frekuensi di kelas pertama ada 3, di kelas kedua ada 6, di kelas ketiga ada 7, di kelas keempat ada 8, di kelas kelima ada 8 lagi, di kelas ke-6 ada 4, kelas terakhir ada 4. Kita totalkan 20, 30, 40 pas. Jadi untuk tabel distribusi frekuensinya yang paling sederhana adalah setelah kita buat tabel ini kita pindahkan menjadi 145 kelas pertama sampai 149 ada 3 frekuensinya, 150 sampai 154 ada 6, 155 sampai 159 ada 7, 160 sampai 164 ada 8, 165 sampai 169 ada 8 lagi, 170 sampai 174 ada 4, kelas terakhir 175 sampai 179 ada 4, dan totalnya haruslah 40. Jadi kesimpulannya adalah cara kita mendata data sebaran data hasil pengukuran dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ada 5 langkah. Yang pertama kita tentukan dulu nilai maksimum dan minimumnya yang kita gunakan untuk menentukan jangkauannya. Yang kedua kita menentukan banyak kelasnya dengan menggunakan
metode Sturges 1 ditambah K3,3 log n. Selanjutnya kita mencari panjang kelasnya, yaitu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Langkah selanjutnya kita tentukan interval kelasnya, dan langkah terakhir adalah kita buat tabel distribusi frekuensi dengan memasukkan semua data-data dengan memasukkan semua data-data sesuai dengan kelasnya dengan bantuan tali atau terus. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.